petani inspirasi. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat inspiratif dan sangat edukatif mengenai pertanian. Nah, jadi untuk bintang tamu kali ini tuh merupakan salah seorang pemuda yang sukses di bidang pertanian. Tapi pertanian yang pemuda ini lakukan merupakan pertanian yang sangat luar biasa dan unik. Jadi pertanian yang pemuda ini lakukan itu bisa dikatakan bebas dari yang namanya bahan kimia dan bisa dikatakan juga ramah lingkungan, yaitu pertanian organik. Nah, jadi untuk kalian para penonton setia Ceriters pasti penasaran, langsung saja kita panggil saja bintang tamu kali ini. Halo. Halo. Ya. Oke, ya. Nah, jadi ini merupakan bintang tamu kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ceriters karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk datang pada podcast pada sore hari ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang background dari diri saya sendiri, yaitu nama saya Restundi Marzaldi, asal saya dari Jombang. Nah, kebetulan saya itu menggeluti pertanian organik itu sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, bersama teman-teman juga dari teman-teman kuliah dulunya, kami ada berenam. Jadi di sini kami membuat suatu komunitas tentang pertanian organik, Pak. Itulah, mungkin itu singkatnya dari background saya. Mungkin nanti setelah nanti kita seringan dengan pertanyaan Bapak yang berikan kepada saya. Nah, jadi sebelum kita langsung masuki ke pembahasan inti, kita tanya-tanya dulu nih. Jadi ini dengan Abang Daristu Bima Rizaldi. Nah, jadi sebelum datang ke sini Abang Daristu nih, setelah menerima ajakan untuk bergabung di podcast ini, gimana nih? Saya pas tadi malam abang nelpon tuh saya aduh apa ini kan kayak ada suatu mimpi bisa diundang pada acara yang semoga ini. Nah, jadi bagi saya ini merupakan pengalaman juga bagi saya juga. Semoga saya dapat menginspirasi para petani muda ataupun para pemuda-pemuda lainnya untuk turut dan mau turun ke dunia pertanian. Seperti yang kita tahu saat ini kan, yang namanya anak muda itu dia sekarang sudah minim mau turun ke dunia pertanian. Kalau kita tidak ada generasi muda ini nggak turun, nggak mungkin yang tua-tua itu terus dia melakukan budidaya pertanian. Mereka punya usia, mereka punya batasan juga. Apabila tidak diregenerasi dengan baik, maka itu menjadi suatu ancaman bagi negara kita ataupun suatu bangsa yang ada di luar sana juga, di mana nanti kita akan mengalami krisis pangan. Jadi saya juga itulah, ini saya harapkan dengan adanya podcast ini saya dapat menginspirasikan teman-teman dan pemuda lainnya di luar sana, Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai pertanian nih kan, Bang, Abang Dan. Pertanian itu kan lingkungan sangat besar, sangat luas, banyak klasifikasinya ya kan. Mulai dari tanamannya, budidayanya, klasifikasi dan klasifikasi lainnya. Kenapa Abang Dani tertarik sih dengan yang namanya pertanian organik? Nah, itulah kenapa saya bersama teman-teman saya berlima itu tertarik dengan organik. Yang pertama, saat ini negara itu sudah banyak sekali ancaman-ancaman, dari mulai dengan penggunaan pestisida. Dengan kita menggunakan pestisida atau bahan kimia yang berlebihan, itu tidak baik untuk tanaman dan lingkungan sekitar. Nah, apabila kita terus-terusan kita menggunakan bahan kimia, itu sama saja kita merusak alam. Nah, ini makanya kami berenam berinisiatif lah bagaimana kami itu menerapkan sistem pertanian organik. Jadi bukan hanya untuk menjaga kesehatan pada pangan kita, kami juga berusaha bagaimana alam yang kami gunakan itu juga menjadi sehat gitu. Jadi kita harus sama-sama sehat gitu. Oke. Berarti intinya Abang ini sebagai pelindung bumi lah, bobo ya, pelindung bumi agar bumi kita ini tetap terjaga yang namanya dengan bahan kimia. Iya, itu Pak.
Iya, lanjut. Bubui seperti bubui inilah kan, Iya. bubui ada bubui tanah. Oke. Kami bersatu. Oke Bang Da, di dalam pertanian organik ya, kan menurut saya baca sendiri, saya pun ini walaupun ini podcast juga, jadi saya pun sering juga baca-baca mengenai pertanian juga gitu kan. Setahu saya nih Bang Da, untuk pertanian organik sendiri kan bisa dikatakan non bahan kimia, ya kan? Apakah tanaman yang ditanami dengan bahan kimia itu bagus gak sih Bang? Soalnya kan petani-petani itu yang pengennya tuh hasilnya tuh melimpah, tapi nggak memikirkan lingkungan hidup. Itu gimana menurut Abang? Jadi kan sesuai dengan yang namanya bahan kimia, apabila kita gunakan berlebihan itu tidak baik. Memang pada saat kita menggunakan bahan kimia itu, tanaman kita itu memiliki kualitas yang bagus, misalnya pertumbuhannya lebih cepat, buahnya lebih besar. Berbeda dengan yang organik, teman-teman. Nah, jadi yang organik ini sistemnya dia perlahan. Kalau bisa kita gambarkan pada sistem piramida itu. Nah, kalau kita penggunaan kimia itu pada saat kita awal nanam itu kecil dulu, 1 kilo per tanaman. Nah, nanti 5 tahun ke depan itu bisa satu tanaman bisa 5 kilo. Jadi tanaman itu memiliki wadahnya ini dia tidak mencukupi lagi untuk penyerapan. Jadi penggunaan kimia lebih besar sehingga itu dapat merusak lingkungan. Beda dengan bahan organik teman-teman. Nah, jadi yang bahan organik ini dia piramidnya itu terbalik. Memang di awal budidaya kita itu penggunaannya besar. Contoh dalam 1 hektar kita mungkin bisa menggunakan 5 ton kandang. Nah, nanti dalam 5 tahun ke depan itu bisa saja kita hanya menggunakan sekitar 10 kilo gitu kan per tanaman juga. Dan itu menjadi inspirasi kami mengenal bagaimana caranya tetap jaga alam, menghasilkan produk-produk yang berkualitas, memiliki kandungan yang bergizi. Jadi itulah jadi fondasi kami dalam melakukan gerakan namanya itu siap organik. Siap organik. Ini sangat menarik ya teman-teman. Ada apa jargon kayak siap organik. Siap organik. Oke Bang Da, lanjut lagi. Seperti Abang Da yang ceritakan tadi, kalau misalnya pertanian organik itu dibaratkan seperti piramid yang berbalik, yang mana kecil di awal akhirnya jadi membesar. Nah, kita berbicara dengan pertanian biasa dulu Abang Dani kan. Apa sih Bang perbedaan antara pertanian organik nih yang Abang udah jalankan nih sama teman-teman Abang dengan pertanian konvensional yang para petani umum ketahui? Jadi mungkin pembedanya dari kita coba dari aspek hasil pertanian. Ya. Nah, yang mana di luar sana itu petani yang penduduk sekarang ini, contohnya di luar negeri, misal di Australia, mereka lebih tertarik ke hasil pertanian yang organik karena dijamin yang namanya organik itu pasti memiliki kualitas gizi yang aman. Beda dengan yang kimia. Mungkin saja pada saat pemanenan mungkin masih ada residu dengan pestisida. Nah, ini yang bikin kita tuh manusia zaman saat ini cepat meninggal gitu katanya kan, umurnya tidak panjang karena itu masih ada residunya, baru bahan yang dihasilkan juga mungkin berlebihan. Itulah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kita. Jadi itulah pembedanya dari pertanian organik. Selain itu, dengan hasil pertanian organik ini juga bisa dapat menambahkan pendapatan petani juga. Jadi petani itu yang namanya organik itu pasti memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena sudah dipastikan gizinya terjaga. Berbeda dengan sayuran yang ada di konvensional, mungkin mereka menjualnya di pasar, tingkat kehigienisannya itu mungkin sudah berkurang mungkin ya. Berbeda dengan organik, memang dijagalah ini dari bahan kimia. Lalu dari segi budidayanya juga, ini pertanian organik ini juga memang itu yang saya bilang, besar di awal, kecil di akhir, sehingga dapat menurunkan, istilahnya mengurangi biaya budidaya. Mungkin kita besar di awal ya bang, sekitar 5 jutaan lah habis gitu kan. Nanti mungkin 5 tahun ke depan kita cuma habis 1 juta, karena penggunaannya kita sudah makin sedikit, kandungan unsur hara itu sudah ada. Nah, jadi kita ibaratkan tanah ini sebagai wadahnya, mangkoknya lah, piringnya. Apabila itu tidak kita perbaiki, maka di mana kita meletakkan hasil pangan itu?
besar di awal, kecil di akhir. Tadi salah guys ya. Jadi berarti besar di awal, kecil di akhir. Berarti abang ini pertanian organik. Oke. Ada berenam berarti? Ya berenam. Seberapa lama sih bang abang merintis dari awal? Itu sekitar yang tadi lah sudah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dia ada berenam. Biasanya abang kalau untuk pertanian organik sendiri nih, ada nggak komoditas tertentu yang abang budidayakan? Nah, saat ini kami lagi berfokus ke tanaman sayuran juga. Sayuran, lalu ada tanaman hortikultura itu seperti cabai, tomat gitu, sama kentang. Kebetulan kawan ada juga dianya merupakan pernah lulusan dari pembibitan kentang yang ada di daerah Karu. Jadi itu bisa membantu kami juga untuk proses budidaya. Jadi mereka lebih tahu ini bibit mana yang cocok ke tanaman. Karena kalau hanya organiknya saja yang kita perhatikan, bibitnya tidak kita perhatikan, apakah bibitnya bermutu atau tidaknya, sama saja kita akan mengalami kerugian juga Bang. Jadi inilah kita saling merangkul kawan-kawan yang lain untuk melakukan budidaya pertanian organik agar bisa menghasilkan. Oke. Nah ini ada yang menarik nih bang. Abang kan budidayanya ada tanaman sayuran, buah-buahan. Nah untuk pertanian organik sendiri nih bang, di antara berbagai tanaman yang abang budidayakan, ada nggak perbedaan misalnya kayak tanaman cabai ini, perilaku yang kita harus lakukan seperti ini, tanaman ini yang kita lakukan, ada nggak sih bang? Ya tentu setiap tanaman itu memiliki perbedaan perlakuan. Ya contohnya kayak di tanaman cabai itu kan istilahnya memerlukan kandungan hara yang besar. Jadi sebelum menanam itu kita pastikan dulu, kita akan ngecek dari segi pH-nya dulu, pH-nya apakah sudah sampai dengan target kan 6 gitu. Lalu apabila tidak, kita kasih pupuk kandang, baru kita kapur. Itu cabai itu memerlukan pupuk kandang yang cukup besar. Nah, jadi kalau untuk sayuran ya itu tetap kami lakukan di tanah juga, lalu kami taburkan pupuk kandang, kasih kapur, lalu kami siram selama seminggu. Nah, seperti itulah bang. Memang setiap tanaman memiliki perbedaannya sendiri dalam perlakuannya. Nah, tapi memang kami di sini untuk pengendalian hama juga. Di sini kami menggunakan pestisida nabati. Ya, jadi memang benar-benar organik, tidak ada bahan kimia. Bahan kimia dalam itu. Pokok minim, minim. Demi siap organik. Siap organik. Dan cuma ingat terus ya bang. Gini bang, memang kalau kita berbicara tentang pertanian ini, apalagi organik itu bang kan, kayak ini bahasan kecil. Cuman untuk masyarakat sendiri nih, rasa saya sendiri orang awam kayak untuk apa gitu kan, untuk apa? Yang penting saya mendapatkan hasil yang melimpah gitu. Dari abang sendiri nih selaku pemuda yang berkecimpung di dunia pertanian organik ini setelah 5 tahun ini, ada nggak kayak seperti niatan abang dan rekan-rekan abang yang berenam juga untuk menyebarluaskan lagi agar para petani kita khususnya di Indonesia ini biar seperti abang juga lah kehidupannya ini, ada nggak? Oke. Untuk niatan seperti itu sebelumnya ya pasti ada lah. Memang tujuan kami itu ya itu bagaimana caranya agar kami kalau bisa lebih prioritas ini ke pemuda-pemuda, ke anak muda yang saat ini yang istilahnya memang sekarang ini lagi krisis kita petani muda. Jadi nah kita memerlukan istilahnya itu dukungan juga, support dari orang tuanya juga gitu kan, bahwasanya pertanian itu tidak kotor loh, tidak seperti yang bisa juga dengan pertanian yang lain gitu kan. Nah pada awal-awal kami merintis ini juga kami itu ya mengalami kesulitan juga bang, gitu istilahnya kan kami istilahnya oh iya kenapa kami tidak pakai kimia aja kalau seandainya hasilnya bagus kan. Cuman kami lihat-lihat dan kami bergabung juga dengan teman kami, ada khususnya yang di bagian lingkungan, istilah dia bergerak pada lingkungan, menjaga lingkungan yang ada di bumi ini. Kami sharing, melakukan sharing bersama teman-teman yang lain juga. Nah situlah kami juga gimana kerjasama. Dari berenam itu kami ada kawan kami juga dari bagian lingkungan. Jadi memang orang-orang yang kami berenam ini memang ada peran-perannya juga bang. Seperti yang saya bilang di awal itu kayak ada pembibitan kentang, nah ini ada dari lingkungan. Nah itulah gimana caranya kami bersatu biar yang lain juga ikut mau seperti kita. Cuman kan sebelum kita mengajak lain, kita
kita harus beri contoh dulu kan. Nah contohnya ini ya kita perlihatkan dulu bahwasan pertanian organik ini memang prospek untuk kedepannya dan bisa mengajak petani dari itu. Oke, jadi setelah kita break tadi dan para tim kreatif juga tadi udah pada ricu juga kan minta update, jadi kita kasih break. Biasa memang ini Bang. Iya. Apa kreativitas. Tadi pun kita sudah bincang-bincang juga nih mengenai seputaran pertanian organik dan pengalaman Abang Restu Bimarzaldi ini. Memang cukup, kalau kita berbahas tentang pertanian organik ini memang cukup dalam, walaupun pembahasan sedikit cukup dalam pembahasannya. Tema sedikit bangsa cuel organik tapi panjang gitu ya. Seperti ibaratnya para penyelam gitu lah, sangat dalam. Menyelami pertanian organik kita saat ini Bang. Jadi Abang Denny setelah 5 tahun nih, 5 tahun berkecimpung di dunia pertanian organik. Apa sih Bang tantangan terbesar yang Abang alami di dalam melakukan pertanian organik ini? Mungkin untuk tantangan itu banyak sekali ya Bang. Pertama ya dari organik ini istilahnya itu kan tidak bisa instan ya, tidak ada proses-prosesnya lagi dia di organik. Contohnya saja dalam kita pembuatan kompos itu bisa saja kita memakan waktu kurang lebih 2 minggu Bang. Istilahnya kalau orang petani yang petani kimia selama dia 2 minggu itu udah tinggi tanamannya, kita masih buat pupuk gitu kan. Cuman ya itu lagi kembali ke niat kita. Niat awal kita itu menjaga lingkungan, menghasilkan produk-produk organik yang memiliki gizi yang baik gitu untuk konsumen yang menikmati produk organik ini. Yang pertama itulah tadi kan dari segi durasi pertanian organik ini lama, baik itu pembuatannya, penyerapannya. Cuman ya itu kita memang hasil yang dikeluarkan tuh baik, tidak hanya baik untuk kita, baik juga untuk alam. Lalu ya tantangan yang kedua itu malas namanya anak muda itu kan nama rasa malas ini memang sulit dilaksanakan kalau nggak dari kita sendiri yang bertekad untuk melaksanakan pertanian organik itu memang agak susah. Jadi setelah kami berenang tuh niatkan niat bertekad kami untuk melaksanakan pertanian organik ini. Baru yang kedua yaitu yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini kami memang agak kesulitan istilahnya itulah mengajak namanya petani pemuda-pemuda ini kan. Mereka tuh ya memang mikir istilahnya kan petani itu identik dengan kotor-kotoran mereka kan. Lebih baik saya kerja di kantor. Cuman mereka tidak memandang dari segi prospeknya. Istilah pendapatan dari organik itu lumayan cukup tinggi Bang gitu kan. Istilahnya saja kayak kami itu sayuran Pak Coy itu kalau yang organik kami bisa menjualkannya dengan harga 50.000 ke swalayan. Nah, kalau kita beli di pasar mungkin jualnya hanya 1 ikat itu 5.000. Jadi kan jauh banget perbedaannya Bang. Nah, jadi ini prospek loh sebetulnya pertanian organik ini. Jadi kayak mana itulah memang mengajak petani pemuda-pemuda untuk bertani aja, usahlah untuk pertanian organik. Mereka untuk jadi petani aja pun masih enggak. Jadi kami berenam, kami memberikan contoh dulu lah kepada teman-teman juga biar bisa melihat, oh ini berhasil kok anak-anak muda ini melaksanakan pertanian organik ini, kenapa saya tidak? Nah seperti itulah yang harus kita timbulkan. Kita tidak bisa hanya mengajak, ayo bertani, itu mungkin tidak bisa. Iya. Itulah mungkin tantangannya Bang. Oke. Berarti produk Abang udah sampai masuk swalayan juga? Udah ada swalayan. Ada swalayan sendiri. Swalayan Cukup berkelas lah. Namanya organik itu kan kalau orang dengan organik itu. Ini Bang, mengenai swalayan tadi. Iya, swalayan. Produk yang Abang masukkan ke swalayan. Otomatis kan dari pihak swalayan sendiri ada namanya kriteria. Nggak sembarangan barang bisa masuk ke swalayan tersebut. Dari Abang sendiri, kenapa sih Bang produk Abang itu bisa masuk ke swalayan, sedangkan produk lain itu kemungkinan besar minim untuk dapat masuk ke swalayan? Dari Abang itu kenapa kok bisa? Nah itulah kenapa
ini kami juga sebelum masukkan itu produk itu ke swalayan, Iya. ya kan benar kata abang itu harus ada kriteria-kriterianya sih. Iya. Jadi sebelum kami melakukan pemasukan barang ke swalayan ini, kami ada juga kan kami memang dianya kuliah di manajemen kayak usaha, jadi dia banyak kenalan dari swalayan. Contohnya kayak di Sumatera, di daerah Medan ini aja ada kayak Putih, Matahari gitu bang, lalu ada juga Asian King gitu kan. Nah, kami masuk juga ke dalam itu. Nah, jadi di kawan inilah yang mencari channel-channelnya. Jadi kami hubungi satu-satu, kami ajak jumpa, lalu mereka menyebutkan kriteria yang apa saja yang diperlukan. Nah, itulah kami berusaha memenuhi kriteria tersebut. Contohnya kalau namanya produk organik, otomatis kami tidak boleh dalam istilahnya sedikit pun kami masukkan bahan kimia ke dalam situ kan. Nah, jadi mereka nanti mengecek juga bahwasannya produk kami ini layak untuk dijual ke swalayan, memang istilahnya organiknya ini teruji gitu. Lalu kami juga telah bekerja sama juga melakukan sertifikasi organik gitu bang. Jadi penting juga ini sebetulnya untuk menaikkan brand kita. Jangan hanya kita sebutkan organik, tapi dalam pelaksanaan budidayanya mungkin ada juga petani-petani yang nakal juga. Kadang dia menyebut organik, tapi di belakang itu dia tetap menggunakan kimia. Bahkan ada juga yang bilang semi organik. Padahal nggak ada. Kalau yang organik ya organik, kimia ya kimia gitu sebenarnya bang. Nah seperti itu. Baru ya kami konsisten juga dengan yang apa kami lakukan. Bahwasanya kami tidak menggunakan organik tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun. Nah, jadi itulah dapat membangkitkan kepercayaan dari pemilik swalayan. Nah, kebetulan swalayan ini juga orang Cina, namanya orang Cina itu kalau sekali ini dia kan pasti tidak mau. Iya betul. Jadi itulah kita harus menjaga kepercayaan kita juga bersama pihak swalayan yang telah bekerja sama dengan kami. Dan kami juga mengajak pemuda-pemuda juga yang di luar sana apabila mau join sama kami juga bisa. Nanti kita akan membuat istilahnya beberapa pelatihan bang untuk menambah wawasan dari pemuda-pemuda, khususnya untuk petani-petani juga yang mau turun ke dunia organik. Jadi gitu ya para cheriters, apabila memang ada dari kalian semua yang ingin berkecimpung juga di pertanian organik, bisa nih nanti kita kontak-kontakan dengan Nomornya di bawah ini. Ya, di bawah ini. Siapa tahu dari kalian semua juga Nasma sama juga nih dengan Abang Darus tuh nih bisa berkecimpung di dunia pertanian organik, khusus dalam pertanian organik, dan produknya pun bakalan dikenal dengan masyarakat di swalayan terbesar. Pastinya sehat. Sehat ya betul. Oke, jangan lupa jaga bumi kita ini. Oke nih bang, mengenai sertifikasi tadi yang abang jelaskan ya kan, untuk menembus satu sertifikasi pertanian organik ini kan lumayan besar nih bang. Ya. Banyak nih prosedurnya, dan orang bagian sertifikasi pun juga pasti betul-betul mengawasi setiap kegiatan yang abang lakukan di pertanian organik nih kan. Nah dari abang nih, gimana sih bang triknya agar kita untuk produk kita sendiri bisa mendapatkan sertifikasi pertanian organik juga? Ada nggak tips and trick? Tips and triknya ini ya untuk pertanian organik agar kita lolos di sertifikat organik, yang pertama itu ya yang pastinya kita akan menghubungi dari pihak sertifikasi juga. Iya. Di Indonesia sendiri itu ada sebuah lembaga yang namanya LSO. Mungkin abang udah pernah belum? Belum sih bang. Itu merupakan lembaga yang melakukan sertifikat, namanya LSO itu panjangnya Lembaga Sertifikasi Organik. Organik. Nah, jadi nanti di produk kita itu ada tulisan organik Indonesia. Ada bulat ya. Nah, jadi pertama ya kita hubungi dulu, kita melengkapi administrasi yang diberikan, dari itu luasan lahan, baru tanaman sekitarnya itu apa, apakah ada riwayat tanah ini memiliki riwayat pada pertanian kimia atau belum. Nah, setelah kita melengkapi administrasi, lalu kita itu melakukan pengecekan lagi pada saat budidaya. Nah, selama budidaya itu kita cek tanaman sekitar kita itu bagaimana, apakah ada juga yang menggunakan organik atau menggunakan kimia. Nah, itu kita kasih pembatas. Sedangkan air saja kan itu istilahnya air itu selalu mengalir ya. Itu untuk airnya sendiri kita itu menggunakan filter. Jadi kita air ini dia terfilter, tersaring. Apabila ada air yang bekasnya, kan namanya air ini kan kita tidak boleh memiliki sendiri gitu kan. Nah, jadi kan ada aliran air itu, kami juga membuat
wadahnya aja. Jadi air masuk ke dalam kolam yang kami siapkan khusus untuk melakukan penyiraman ataupun pembuatan pupuk. Di situ kami kasih filter. Jadi air ini filter. Memang benar-benar tidak ada bahan kimia yang tercampur di dalam air tersebut. Nah, baru di pinggirannya itu kita bebaskan, istilahnya kita kasih sekat dengan pertanian yang kimia gitu. Jadi harus benar-benar organik, tetap terjaga organik. Nanti apabila sudah dicek oleh pihak ISO-nya, itu bisa dapat sertifikat organik. Oke. Untuk setelah dilakukan pengecekan nih Bang, otomatis kan tidak langsung dari situ juga, tidak langsung di saat itu juga bakalan keluar sertifikat organiknya nih. Tidak. Ada jangka berapa lama nih Bang untuk menunggu sertifikat organik yang dari lembaga sertifikasi organik itu? Mungkin kalau keluarnya itu kadang tiap daerah berbeda mungkin ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Mungkin kan kami kemarin tuh karena kami istilahnya kami selalu menghubungi juga bagaimana apakah kami bisa mendapatkan sertifikat organik, apakah kami layak dikatakan organik itu kan kami selalu menghubunginya. Jadi istilahnya cepat kami mendapatkan bahwasanya kami itu layak organik itu sekitar 5 bulan lalu. 5 bulan cukup lama juga berarti. Cuman itu namanya proses itu pasti ada hasil. Ada hasil. Jadi gini guys, ada cerita unik di balik kesuksesan Abang Dar Sujuma Rizaldi ini. Nah, yang mana dulunya Abang Dar Sujuma Rizaldi ini merupakan mahasiswa dari salah satu pendidikan di bawah naungan Kementerian Pertanian. Nah, ya kan Bang kan? Itu selama berapa tahun? Itu saya itu melakukan pendidikan itu selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun Abang Dar melakukan pendidikan di kampus apa nih Bang? Namanya tuh Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau biasa disebut dengan Polbangtan Medan. Oke, Polbangtan Medan. Jadi setahu saya juga nih ya guys, kalau Polbangtan Medan tuh katanya ada di setiap pulau ya Bang? Ya, istilahnya di Indonesia itu tersebar. Ada berapa nih? Kalau Polbangtan itu dia ada sekitar berapa ya? Ada 6 gitu. Ada Polbangtan Medan itu di wilayah Sumatera, lalu ada Polbangtan Jogja Magelang, ada Polbangtan Bogor, ada Polbangtan Malang, ada Polbangtan Goa, Polbangtan Manokwari, itu ada di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga ada juga dari segi tekniknya itu yang namanya PEPI Bang. PEPI ya. Itu dia khusus di teknik itu ada di Serpong. Dia bagian permesinan di situ Bang. Mungkin kalau ada adik abang mau ngapa? Oh bisa. Bicarakan. Jadi mungkin karena memang Abang Dar Sujuma Rizaldi juga basicnya dari mahasiswa di pertanian, jadi udah terbiasa gitu dengan dunia pertanian ya. Benar. Oke. Jadi saya pengen tahu nih Bang, mungkin pun para cheriters juga pengen tahu nih Bang kan. Selama Abang menempuh pendidikan itu di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan sampai sekarang suksesnya itu seperti inilah sosok suksesnya Abang Dar Sujuma Rizaldi. Gimana sih Bang kisah kehidupan Abang nih dari pertama Abang jadi mahasiswa bisa sebesar ini nih, bisa sebesar sekarang ini, bisa nggak diceritakan? Ya mungkin kalau awalnya itu ya cita-cita saya itu awalnya tuh pengen jadi polisi ya kan, cuman nggak umum ya, umum dulu kan Bang, jadi polisi. Ternyata pada saat itu kan pada musimnya banyak COVID ini Bang. Jadi biaya di besar gitu kalau kita mengurus. Nah kebetulan saya menemukan juga dapat informasi dari teman-teman bahwasanya ada loh kampus dari nama pertanian ini yang beasiswa gitu. Nah jadi saya mencobalah kan untuk mendaftar. Hitung-hitung saya juga mengurangi beban orang tua saya. Saya coba daftar di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah di situ di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini ada 3 jurusan juga, 2 jurusan, cuma ada 3 prodi. Nah, jurusannya itu ada jurusan pertanian dan perkebunan. Untuk prodinya sendiri itu ada 3, itu ada penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan pertanian perkebunan presisi, lalu ada TPP, itu teknologi perkebunan, lebih ke perkebunan. Jadi setiap prodi ini memiliki outputnya nanti setelah kerja dia ada tempatnya juga, kita ada kerjanya juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu loh Bang.
ada seperti kayak untuk dari segi buku itu ada juga yang alumninya sudah ada dikerja di Busri Wijaya gitu Bang. Baru ada juga mahasiswanya yang magang juga di PT-PT buku lainnya. Nah, baru kalau pertahanan ini idenya bisa nanti mengarah menjadi penyuluh muda. Saat ini kan kita ketahui penyuluh ini kan yang sudah lanjut karena mereka tidak mau turun ke pertanian. Jadi mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini khususnya yang penyuluhan pertanian berkelanjutan itu biasanya artinya ke penyuluh ataupun juga diarahkan ke jadi wirausaha. Contohnya kayak kami ini ke wirausaha lebihnya gitu kan. Lalu untuk perkebunan itu ada juga menjadi asisten. Ada juga yang istilah Bang nih belum tamat nih, masih zaman nyusun skripsinya nih, tengah-tengah sibuk nyusun skripsi dia sudah kerja. Ada istilahnya itulah yang saya bilang tadi itu Perbankan Medan ini memiliki link kerjasama yang cukup besar itu. Belum kuliah, belum selesai skripsi, belum tamat, belum sudah, dia sudah kerja gitu. Jadi dia sambil kerja sambil menyelesaikan tugasnya untuk bisa langsung membantu istilah saat ini kan kita masih kekurangan ya, tingkat pengangguran yang di Indonesia ini cukup tinggi. Itulah kita sangat membantu sekali Perbankan Medan ini. Berarti Perbankan Medan ini juga menciptakan ataupun mencetak betul-betul yang bisa siap kerja. Ya, siap kerja benar Bang. Maupun dimanapun peletakannya siap. Ya, benar sekali. Oke nih Bang. Setelah lulus Abang 4 tahun menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Jadi, biasa kan mahasiswa itu kayak nyari channel segala macam tuh susah Bang. Abang sendiri apa yang Abang lakukan ini setelah tamat 4 tahun? Langkah awal apa yang Abang lakukan? Kok bisa jadi sebesar ini? Setelah langkah awalnya itu ya kami awalnya pun kumpul-kumpul juga ya itulah tadi sama teman dari yang lain juga bahas tentang pertanian, tentang lingkungan. Itu kami membuat komunitas ini yang kami jaringan siap organik ya tuh, siap organik ini. Itu kami kerjasama juga dengan yang lain, teman yang lain. Biasanya kawan-kawan yang lain tidak hanya dari kebunan aja bisa langsung jadi asisten, ada juga yang ke Jepang. Jadi lulus itu dia langsung ke Jepang kerja. Ada juga senior kita juga, alumni kita juga yang telah kerja di sana. Nah, baru kami itu kan di Perbankan Medan itu ada program yang namanya PWMP Bang. PWMP. Nah ini didanai oleh dari Kementan ini untuk mau petani yang istilahnya mahasiswa ini yang mau berwirausaha. Berarti dana kaget gitu ya? Ya, dana bantuan dari kami juga untuk melakukan budidaya. Kan perbankan itu menginginkan kalau mahasiswanya itu dia menciptakan lapangan kerja kalau bisa kan. Jadi itulah kami lebih ke menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi mengajak petani pemuda-pemuda lainnya itu untuk ke mau terjun ke dunia pertanian khususnya organik gitu. Itu langkah-langkah kami. Baru kami saat juga dengan teman lain juga rancang biaya yang dibutuhkan, kemana produk kami akan dipasarkan itu sudah kami pikirkan juga gitu Pak. Mungkin itulah. Oke, berarti Abang sendiri setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun ini dari channel lah gitu kan? Ya, dari channel sana kemari mengumpulkan rekan-rekan agar membentuk suatu komunitas yang namanya Siap Organik. Siap Organik. Gini Bang Da, satu lagi nih. Organik, ya kan? Otomatis kan kita tuh kayak seperti saya orang awam nih memang nggak tahu mengenai organik. Ya. Jadi untuk memulainya pun susah karena memang saya nggak tahu. Untuk sekarang ini yang namanya pelatihan itu yang mengadakan itu pun minim. Ya. Nah, minim, sangat minim. Saya pun mencari informasi segala macam itu sangat minim mengenai pertanian organik itu. Dari Abang Da sendiri nih, cara awal untuk memulai pertanian organik itu bagaimana? Yang dimana di sekarang ini minim informasi. Bukan minim informasi, tapi untuk pertanian organik sendiri tuh informasi itu minim gitu. Dari Abang Da sendiri, gimana sih Bang cara Abang memulai pertanian organik ini? Oke. Nah, itu juga menjadi salah satu kami indikasi kami juga faktor kami yang melaksanakan kegiatan ini. Di kampus Perbankan Medan itu selalu melaksanakan Zoom. Jadi Zoom ini diberi nama MAF gitu.
MAF ini juga dia tidak hanya bercerita tentang pertanian yang lainnya, juga ada membahas tentang pertanian organik juga. Nah, habis itu di kampus kami juga menyediakan istilahnya lembaga sertifikasi organik juga Pak ke mahasiswanya. Jadi istilahnya kan kami sudah ada juga bekal bagi kami sebelum keluar dari kampus Pulau Medan itu. Nah, dari situ juga kami berinisiatif juga bagaimana caranya dari tim siap organik ini. Ya. Siap organik ini kami juga melaksanakan pelatihan bagi pemuda-pemuda yang ada di daerah kami juga. Sekarang udah ada. Ya, kami sudah melaksanakan pelatihan itu sekitar ada 10 pelatihan dengan petani. Istilah saat ini petani yang sedang ikut join juga kami kita itu sekitar ada 30-an gitu Bang. 30-an yang tersebar di berbagai macam daerah gitu. Gini Bang, seperti Abang jelaskan tadi, pelatihan yang Abang adakan dengan tim-tim Abang sendiri ya. Ada nggak sih Bang, kayak misalnya setiap mengadakan pelatihan otomatis tema yang Abang bawakan ini berbeda-beda atau sama? Oh, tentunya ya beda-beda ya. Berbeda. Nah, mungkin di awal kami itu melaksanakan pelatihan mengenai kami pengenalan dulu interface mengenai apa sih pertanian organik itu gitu kan, manfaatnya apa, baru keunggulannya apa gitu kan. Istilahnya kami menjelaskan ini loh pertanian organik gitu. Nah, selanjutnya kami menjelaskan tentang produk-produk pertanian organik ini seperti apa, kandungan bagaimana kan, pasarnya, target pasarnya siapa, pendapatannya apakah menguntungkan atau tidak. Nah, kami juga pastinya berbeda-beda. Nanti kami ada juga punya cara pembuatan pupuk, ada pembuatan pestisida nabati gitu kan. Pastinya beda-beda. Kalau dari segi pelatihan kami pastikan beda-beda agar petani itu dia mengetahui segalanya tentang pertanian organik gitu. Oke. Sedikit informasi nih Bang ya. Memang dari Kementerian Pertanian sendiri tuh kan ada tuh yang namanya tuh mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, untuk pertanian organik sendiri nih Bang, apakah berkesinambungan antara program pemerintah Kementerian Pertanian nih yang pertanian berkelanjutan dengan pertanian organik? Apakah berkesinambungan? Oh, ya tentunya itu pasti berkesinambungan dong Bang. Misalnya kan pertanian organik ini menjadi salah satu dari sistem berkelanjutannya selain dari kita melaksanakan konservasi lahan, rotasi tanaman. Nah, organik ini salah satunya. Jadi kita itu sudah termasuk sebagai agen yang ikut serta dalam membantu pemerintah dalam melakukan pertanian organik itu. Oke. Gini Bang, memang kalau misalnya kita berbicara dengan pertanian organik ini panjang, sangat panjang, nggak ada habis-habisnya. Apalagi dengan program-program pemerintah tadi Bang kan, yang mengenai pertanian berkelanjutan, yang apalagi sekarang marak-maraknya itu tentang perluasan areal tanam. Ya, benar. PAT. Ya, program baru juga ada kan, PAT nih, perluasan areal tanam ini. Menurut Abang lah, dengan program PAT, perluasan areal tanam, apakah bisa nih kita masukkan konsep pertanian organik ke dalam PAT? Agar kenapa? Agar dua program dari Kementerian Pertanian ini berjalan dengan lancar. Apakah bisa? Tentunya bisa Pak. Namanya organik itu tidak mengganggu semua aktivitas yang lain. Yang namanya pompa nasi ini kan istilahnya mereka ini membangkitkan lahan-lahan yang dulu tidak diaktifkan. Istilahnya dibiarkanlah lahan-lahan tahun ini karena kekurangan air. Diadakanlah pompa nasi ini. Jadi setiap pompa itu diberi pompa air ini untuk mencukupi kebutuhan air yang ada di tanaman. Nah, itu kan lahan ini kan lama tidak dimanfaati, lama tidak dilakukan budidaya. Tentunya unsur hara yang di dalam tersebut mungkin bisa saja nambah, bisa saja kurang. Jadi perlu juga ini kita pertanian organik itu untuk menambahkan sedikit bahan organik ke budidaya kita agar hasilnya maksimal. Namanya lahan yang sudah lama tidak kita gunakan, itu pasti banyak mati mikrobanya Bang. Ini saya rasa ini sangat membantu sekali. Mungkin Abang pun update juga ya tentang pertanian ini. Sebenarnya gimana ya Bang ya? Kalau saya sendiri ya suka sih Bang dalam dunia pertanian gitu, karena memang kita hidup aja tanpa adanya pertanian nggak bisa. Karena kita makanan sehari-hari itu nasi kan. Mana nasi itu dari tanaman padi. Padi itu dari pertanian juga. Jadi nggak akan gitu. Jadi saya
sedikit enggaknya meluangkan waktu membuka-buka juga artikel-artikel tentang dunia pertanian. Mungkin abang ada juga budidaya nggak di rumah gitu kan? Sebenarnya saya kalau budidaya tuh paling bunga sih bang. Bunga ya? Bunga, karena istri kan. Ya, istri kan suka nanam bunga. Itu kan zamannya bunga. Bunga apa sih namanya itu? Bunga keladi gitu loh bang. Bunga keladi. Iya bunga keladi. Sama juga teman-teman juga ada juga yang dari bunga dari anggrek. Anggrek organik lagi. Gimana Oh lah? ada. Ada. Kemarin memang dia dulunya magang di PT apa itu kalau salah saya lupa. Dia tapi di bunga anggrek ini. Bunga anggrek. Memang dia kerjanya bunga aja anggrek ada terus bang. Jadi kan dicocokkannya juga. Itu kan khususnya untuk biasa cewek itu kan. Nah, jadi anak-anak muda yang cewek ini juga tertarik juga sebetulnya ke bunga itu. Jadi itu jadi strategi kami gimana anak muda itu kan. Tidak hanya turun untuk menghasilkan pangan tapi menghasilkan tanaman hias juga mungkin bisa menambah pendapatan kita juga. Berarti nanam bunga pun bisa juga kita organik kan? Bisa. Nanti dia juga ya sama juga seperti yang lain. Istilahnya kita kan memanfaatkan bahan-bahan organik yang tidak terpakai. Contohnya seperti di rumah kan kita memiliki sisa nasi, itu bisa dijadikan pupuk bang. Jadi kita kasih tanaman bunga, kita tidak perlu lagi membeli bahan kimia. Jadi pupuk yang kita lakukan. Sehingga pengeluaran kita tuh berkurang. Berarti sisa-sisa makanan pun bisa juga kita organik kan? Oh, tentu bisa bang. Namanya organik itu gitu dari alam kembali ke alam. Dari alam. Iya. Back to nature. Ya, itulah istilahnya tren-trennya sekarang ini bang. Berarti mengenai PAT dan penggabungan ini jadi suatu inovasi lah. Jadikan inovasi yang mana sekali satu buah program kita jalankan mendapatkan dua manfaat, yaitu perluasan area tanam dan organik juga. Nah, membahas mengenai inovasi nih bang, dari abang sendiri, rekan-rekan abang sendiri nih, kan pertanian organik, ya kan? Otomatis konsep dasarnya itu pertanian organik. Selain pertanian organik, ada nggak inovasi-inovasi lain kah yang abang kembangkan dengan rekan-rekan abang? Mungkin saat ini ya ada juga sih sebagian teman-teman saya juga kan melakukan inovasi. Iya. Nah, mungkin inovasinya itu dari segi pemasaran. Kawan ini ada juga yang bekerja di istilah dulu dia pernah magang di Kominfo. Punya Mentan dulu bang kawan ini. Jadi dia membuat strategi kayak mana caranya membuat aplikasi. Di situ kita bisa membahas mengenai tentang pertanian organik khususnya baru buat produknya bergabung dengan komunitas gitu. Nah, ini memang inilah kami istilah kami itu komunitas kami memang isinya memang orang-orang yang memiliki peran penting juga dalam menjalankan ini bang. Oke, bang. Satu ada beberapa lagi pertanyaan nih bang. Oke. Memang makin lama makin asik ya. Asik ya, makin dalam gitu. Makin dalam gitu. Kan tadi kita sudah namanya menyelamkan pertanian organik. Iya. Gini bang, ada nggak sih bang dari abang sendiri untuk yang namanya itu target abang ke depannya? Itu apa sih target abang ke depannya demi pertanian organik di Indonesia ini lebih maju lagi? Tapi jangan dijawab dulu nih bang. Kita tunggu setelah break satu ini. Jadi kita break dulu ya rekan-rekan. Oke. Iya, Cendol es dawet. iya, kan ini dari produk-produknya juga. Kelapa. Benar sekali bang, kelapa. Cendol lah, dari daun cendol. Ini organik nggak? Kita nggak tahu. Nggak tahu juga sudah. Nanti kita bakal buat juga produk hasil pertanian itu berupa minuman. Oh, harus. Ini bisa jadi ide juga ini bang. Ide bisnis. Itulah dari yang simpel bisa jadi ide. Iya, betul, sangat betul. Nah, jadi nih bang, mengenai pertanyaan tadi, target abang ke depannya nih untuk usaha abang sekarang mengenai pertanian organik itu gimana sih bang? Apa? Ada target tersendiri nggak? Mungkin target saya itu yang pertama ya itu gimana pertanian organik ini bisa mencakupi seluruh Indonesia, produk-produk kita itu bisa organik, masyarakat juga bisa menikmati produk organik.
kalau banyak yang melakukan organik, otomatis harga-harga dari sayuran itu juga pastinya ramah di lingkungan para pembeli juga kan Bang. Lalu selanjutnya kami pastinya akan melakukan juga pelatihan-pelatihan juga kepada petani-petani muda yang mau turun memang di dunia pertanian. Pasti kami fasilitasi baik itu pengetahuan, alat-alatnya juga kan, bakal kami mentor juga. Nah kalau seandainya memang nanti kedepannya kami mungkin bisa juga bawa anak-anak gitu sama juga. Nah, mungkin seperti itulah. Nanti kami juga membuat suatu produk pertanian yang bisa dijual. Istilahnya bisa menambah penghasilan dari petani. Jadi memang target abang ke depan itu ingin memperluaskan lagi usaha abang dan mengembangkan produk-produk yang baru lagi. Khususnya petani organik ini harus mau ke para pemuda ini untuk turun ke dunia pertanian. Tapi target yang sangat besar bang, penuh dengan tantangan. Kita harus benar-benar niat melaksanakannya. Untuk produk juga kan yang udah abang usahakan sekarang tuh produk berupa sayuran-sayuran nih ke swalayan. Nah untuk kedepannya ada nggak produk kayak siap saji seperti minuman tadi nih yang kita minum tadi nih, minuman instan atau hal-hal yang dapat mempermudah kehidupan manusia-manusia sekarang ini? Tentunya itu pasti akan ada inovasi-inovasi dari kawan-kawan juga yang juga kan pastinya yang muda ini pasti memiliki ide-ide yang cemerlang gitu untuk mengubah kehidupannya. Caranya dari yang awalnya kita kesulitan mencari bahannya, menggunakannya, gitu kan. Kita beri kemudahan dengan ide tersebut. Mungkin kami dalam waktu dekat ini kami akan membuat istilahnya itu ada kayak jahe instan organik gitu. Jadi istilah kalau kita mau megang jahe kan nggak perlu lepas apalagi ya. Ini tinggal seduh saja dengan air hangat sudah bisa memegang. Lalu mungkin ada sabun juga, sabun organik dari tanaman yang organik gitu kan. Istilahnya dapat menjaga betul bahan yang kita gunakan ini organik, natural tanpa ada bahan kimia. Berarti dengan keterbelakangan organik ini bisa menjadi suatu branding juga Ya, produk kita. Mungkin memang kalau kita bicara organik ini luas sekali ya. Dari budayanya, dari sampai prosesnya sampai menciptakan suatu produk itu sangat panjang. Oke, jadi ini kita ada sesi nih bang, di podcast kita ada sesi. Namanya itu sesi tanya-tanya Cherry. Tanya-tanya Cherry. Iya, jadi yang pertanyaan-pertanyaan itu pastinya penonton setia dari Cherryters. Oke, kita bacakan aja ya bang pertanyaannya. Dari @_Fakruraji Maulana Junedi NNP. Jadi apa sih bang manfaat dari pertanian organik itu sendiri? Manfaatnya itu tuh tentu banyak ya teman-teman. Tidak hanya dari itu lah tadi, kita juga manfaatnya bisa ketiga aspek, aspek kesehatan, lingkungan dan tanah gitu kan. Nah, yang pastinya dari aspek seperti makanan kita mendapatkan nilai gizi yang tinggi, dapat mengurangi pendapatan, istilahnya dapat menambah pendapatan kita, mengurangi pengurangan. Lalu alam juga terjaga dengan kita melakukan pertanian organik. Pasti alam kita terjaga. Jadi gitu ya. Ada teman lagi bang? Juga mungkin. Jadi gitu. Kalau Mas Fakruraji Maulana Junedi bertanya bisa kontak aja dengan nomor di bawah ini. Jadi ada tertera nomor itu. Itu kontak abang langsung apa manajer abang? Nanti itu dari saya langsung bisa juga. Nanti ada juga teman yang main handle dari akun kami juga. Ada satu pertanyaan lagi nih bang. Boleh. Antusias sekali. Oh sangat. Kalau misalnya penonton setia Cherryters memang sangat antusias bang. Kemarin tahun lalu, nggak episode yang lalu tuh 10 pertanyaan loh bang. Itu pertanyaan tahap apa aja. Pak penonton setia Cherryters itu the best lah. Saya pun melihatnya dari sosial media pun kayak itu. Tanggal tuh kayaknya kapan lah bisa lupa ini suatu mimpi juga bisa kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengetek kami juga ini kan bang, sehingga apapun berkenan untuk istilah memanggil kami di sini gitu bang. Ini jadi suatu penghargaan juga bagi kami. Ya mungkin episode kali ini bakalan tembus berapa juta viewers. Mungkin akan jadi top trending pertama di YouTube. Kalau bisa sedunia ini. Oh pasti kita bakal mengambil rekor. Oke, kita lanjut.
dari pertanyaan dari @zen1569. Ya, Praktik ini. ya. Pertanyaan itu, gimana sih Bang untuk memulai pertanian organik itu agar apa nih? Ya, agar produk kita itu aman. Bagaimana cara? Tentunya pastinya agar ini aman bagi organik. Iya, iya. Abang sendiri kayak kawan saya juga ada namanya. Kawan saya pun ada Zen juga. Mungkin saya jawab ya, untuk bagaimana memastikan produk-produk kami itu betul-betul aman gitu kan. Ya pastinya kami sesuai dengan prosedur gitu. Kalau organik ya pastikan kami semua organik, jangan sampai ada bahan kimia, yang pastikan juga bukan kami. Kita harus tetap organik, kita harus siap organik, benar-benar siap itu untuk mengecek lagi gitu kan. Nah, mungkin dulu dari niat dulu kita harus pastikan benar produknya organik gitu kan. Seperti yang contohnya itu ya kayak organik ini tidak hanya pada tanaman pangan ataupun tanaman sayuran, bisa juga buat tanaman bunga. Seperti kawan saya tadi tuh dia memastikan bunga-bunganya dia ini organik. Udah organik kan label organik itu misalnya wah karena sekarang trennya back to nature itu jadi sebuah tren juga sih gitu. Nanti back to nature di atas kita di bawah tren. Iya. Caranya nih memang luar biasa ini. Jadi gitu ya Bang Zen 156609. Jadi kalau mau memulai itu yang namanya niat dulu. Ya, niat benar. Niat dulu dari hati kita, terus kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan tanpa ada pemaksaan, terus barulah kita merambah ke hal lainnya juga. Gitu. Betul. Lagian pun sumber daya bahan-bahan kita ini juga mudah kok dicari. Kita kalau di rumah lagi tuh Bang, kita sering pasti masak sayur kangkung, tumis kangkung. Sering. Itu pasti daunnya yang akar dibuang kan. Selama ini saya makan juga. Iya, saya makan. Yang benar. Ini kan organiknya itu apa? Mungkin ya. Akarnya itu kan biasa dibuang. Iya. Itu biasa bisa dia. Oh bisa. Kulit pisang. Kang saya itu sempat dulu tuh dia obsesi kan memang sama pisang. Iya. Sehingga kulitnya mau dimakan. Oh. Jadi itulah gimana caranya buat kulit pisang ini jadi suatu inovasi. Iya. Jadi organik. Jadi dibuatnya lah kulit pisang. Ada. Jadi semua pisang itu bisa dimakan. Baik kulit, buahnya gitu kan. Dan pisang ini bagus. Berarti kulit buah bisa dikonsumsi? Bisa. Kemarin sempat trending juga tuh taruh dari pelepah pisang. Ada insan di TikTokers juga itu kan. Iya bisa. Itu sebetulnya bisa, cuman kita belum tahu apa saja dalam itu. Jadi gitu ya Bang Zen ya. Kalau mulai itu niat kan abang ini suka pisang juga. Mungkin. Mungkin ini saya sudah habis Bang. Pertanyaan dari sudah 1 jam juga kita kontak. terasa memang udah 1 jam lebih mungkin ya. Dari pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan sudah habis. Mungkin ada penyampaian dari abang sendiri untuk penonton setia Ceriters dan netizen juga agar ada niat dari hatinya itu untuk bertani di pertanian organik. Mungkin pesan-pesan saya juga kepada khususnya untuk para pemuda-pemuda Indonesia, marilah kita turun ke dunia pertanian. Kalau tidak kita siapa lagi? Kita sekarang lagi krisisnya para petani. Nah, jadi teman-teman, dengan kita melakukan pertanian organik ini, kita sudah membantu negara kita untuk ketersediaan pangan. Gitu. Ditambah lagi apabila kita menerapkan sistem pertanian organik, kita tidak hanya membantu suatu negara, kita juga membantu menjaga alam yang ada sekitar kita. Itu alam ini bisa lingkupnya ke seluruh dunia. Pertanian itu tidak kotor kok. Ada juga kok pertanian yang sistemnya menggunakan hidroponik gitu. Itu kita menggunakan sistem air. Jadi soalnya kalau yang sama tanah ini kan para pemuda ada kok dengan hidroponik gitu. Mungkin untuk yang kawan-kawan yang tinggal di kota itu mungkin istilahnya lahannya sempit, bisa kok dengan menggunakan tanaman hortikultur itu. Jadi bisa semua kita bisa bertani di mana saja. Nggak menutup kemungkinan. Jadi ayolah bersama kami juga siap agro, siap organik.
akan membantu teman-teman juga apabila ada kendala dalam sistem pertanian organiknya. Mungkin bisa lah nomor bawah ini itu jadi catatan teman-teman juga untuk bertanya. Mungkin dari saya mungkin sekian Pak. Mungkin harapan saya itu petani pemuda itu mau. Jadi gitu ya guys, marilah kita berkecimpung di dunia pertanian dan ingat, pertanian itu nggak kotor. Ya. Yang kotor itu hati kita. Kotor kali memang Hati kita ini tidak kotor. Ya kemungkinan para cerita di sini enggak. Saya bersih semuanya. Jadi mungkin sekian episode kali ini dan terima kasih juga kepada Abangda yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dari mulai dasar sampai ke ujung, sangat berisi semua, padat memang. Mungkin terima kasih kepada Abangda dan terima kasih juga kepada penonton serta tim-tim kreatif yang berada di belakang semuanya. Dan sekian podcast kali ini dan kembali lagi di podcast selanjutnya.